selaku wali kelas saya dan pembimbing dalam pelajaran ini. Ini adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, juga kepada teman saya yang masih memberikan kepada saya dukungan dan support yang sangat besar. Nah, baiklah, saya perkenalkan, nama saya Resdina Sinaga, sudah terkenal hari ini. Nama saya Resdina Sinaga. Saya dari kelompok Company Komunitas Pemuda Pemberani Kejar Sekuater dan Salam Satu Indonesia. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1. Baiklah, saya akan memulai penjelasan saya tentang wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu saya menyediakan peta konsep ya. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa yang saya jelaskan itu adalah sebagai berikut: definisi, latar belakang, faktor, hakikat, unsur dasar, kedudukan, fungsi dan tujuan. Jadi yang akan saya jelaskan itu ada di dalam peta konsep ini. Jadi satu persatu saya akan menjelaskannya, satu persatu saya akan menuturkan penjelasan dari peta konsep tersebut, mulai dari hakikat, unsur dasar, faktor, latar belakang, definisi, kedudukan, fungsi dan tujuannya. Nah, selanjutnya saya sengaja membuat ini sebagai lambang wawasan Nusantara karena ini sering dimainkan oleh orang Indonesia sebagai salah satu budaya atau seni yang dimainkan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama itu adalah latar belakang filosofi wawasan Nusantara. Latar belakang filosofi wawasan Nusantara ini diambil dari pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Kenapa dikatakan diambil berdasarkan falsafah Pancasila? Karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pemikiran berdasarkan aspek wilayah Nusantara. Kenapa dikatakan sebagai berikut? Karena wilayah Nusantara itulah yang menciptakan bahwa itu disebut sebagai wawasan Nusantara Indonesia dan utuh, maka disebutlah wawasan Nusantara itu Indonesia dan Indonesia itu wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah berdasarkan pemikiran aspek sosial budaya. Dari budayanya maka terbentuklah sebuah wawasan Nusantara. Tanpa adanya budaya atau seni, maka wawasan Nusantara itu tidak akan lengkap. Nah, selanjutnya definisi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuknya. Nah, ini dia definisi wawasan itu yaitu bahasa Jawa. Wawasan Nusantara itu memiliki bahasa Jawa serta pandangan tinjauan pengetatan indrawi. Paham lah ya? Nah, Nusantara itu adalah nusa pulau kesatuan pulau. Mereka itu bersatu dan antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nah, wawasan Nusantara itu memiliki cara pandang ya, memiliki cara pandang. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri, lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Jadi cara pandang wawasan Nusantara itu sangat tajam ya, memiliki cara pandang yang sangat tajam sehingga mereka ingin menunjukkan kehidupan bangsa dan mencapai tujuan atau cita-cita bangsa. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu ada banyak ya. Yang pertama adalah aspek kepulauan. Itu yang pertama adalah wilayah. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu pertama adalah geografi. Nah, dalam geografi itu ada asas kepulauan atau archipelagic principle. Nah, di situ juga ada kepulauan Indonesia. Yang ketiga ada tentang konsep wilayah lautan dan karakteristik wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 2, selanjutnya geopolitik dan geostrategi. Geopolitik itu yang mempelajari fenomena. Geopolitik itu mempelajari fenomena dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari
itu dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politiknya. Geopolitik itu tadi mempelajari fenomena politiknya, bukan dari aspek politik, jadi berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah geostrategi. Geostrategi itu adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Mengapa dikatakan sebagai berikut? Karena politik dalam pelaksanaan itu yaitu upayanya adalah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan keinginan politik. Jadi untuk mencapai keinginan politik itu maka mereka harus melakukan strategi. Nah, selanjutnya selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Tentunya kita tahu bahwa Nusantara itu memiliki dasar hukum ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Indonesia itu adalah negara hukum. Apa-apa sedikit-sedikit semuanya harus berdasarkan hukum. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, pada masa tersebut wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan, pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Jadi Indonesia itu terpisah oleh pulau-pulau dan perairan lautan. Nah, dari deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969 dikeluarkannya deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai berikut. Nah, tujuannya itu adalah pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan itu sangat simpel dan sangat bermakna ya. Karena di situ dikatakan pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin. Kata menjamin itu sudah jelas menjamin bahwa kita itu akan aman dan selamat dalam Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita nggak usah takut ya, karena pemerintah itu sangat kuat, hukum sangat kuat. Jadi kita nggak usah takut ngapa-ngapain, tapi janganlah melakukan kesalahan karena kita itu memiliki hukum yang kuat. Karena Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, selanjutnya adalah setelah dari Kesatuan Indonesia dari 17 Februari 1969 deklarasi landas kontinen sampai sekarang. Deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik. Nah, konsep politik yang berdasarkan wilayah di samping dipandang pula sebagai upaya mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Itu berlaku sampai sekarang ya. Deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah di samping dipandang sebagai upaya mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Tahu apa bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945? Di situ dikatakan bahwa bumi segala isinya air, segala kekayaan alam itu digunakan pemerintah untuk kemakmuran masyarakatnya sendiri. Jadi kita nggak usah takut bahwa isi dari bumi kita ini itu dibuat untuk kita sendiri. Mengapa dikatakan sebagai itu? Karena bumi ini milik kita bersama, kekayaan alam ini milik kita bersama. Jadi kita nggak usah takut kenapa-napa, karena semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri, diambil dan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Maka itu tujuannya deklarasi landas kontinen sampai sekarang, dan juga deklarasi Juanda dikeluarkan itu, dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya adalah pengumuman pemerintah tentang zona ekonomi eksklusif tentang terjadinya pada 21 Maret 1980. Batas G dalam selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Batas G lautan ekonomi itu dihitung dari garis dasar wilayah lautan Indonesia yang diambil adalah 200 mil ya. Jadi batas zona ekonomi eksklusif itu batasnya 200 mil. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, unsurnya yang pertama itu
isi. Kenapa di dalam isi itu ada relasi aspirasi bangsa, relasi aspirasi bangsa. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Jadi di dalam isi Nusantara itu kita bersatu dalam kesatuan. Sehingga dalam isi itu dikatakan persatuan dan kesatuan. Maksudnya adalah Indonesia itu memiliki kesatuan dan persatuan. Jadi maka disebut Nusantara itu memiliki isi relasi aspirasi bangsa. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 3, yaitu tata laku. Tata laku itu adalah sebagai dasar interaksi. Mengapa dikatakan tata laku sebagai dasar interaksi? Tanpa adanya interaksi maka kita tidak akan bisa menilai atau mewujudkan gimana cara kita melakukan sesuatu atau tata laku yang dinilai dari diri kita sendiri dan dinilai dari pribadi kita sendiri. Jadi tata laku itu penting untuk membuktikan bahwa Nusantara itu ada. Jadi kita itu bangsa Indonesia memiliki tata laku yaitu sebagai dasar interaksi. Jadi kita memiliki interaksi antara individu, interaksi kelompok. Jadi interaksi individu antara saya dan kamu, interaksi kelompok antara kelompok saya dengan kelompok kamu. Dan hakikat wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyuruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi. Jadi hakikat wawasan Nusantara itu adalah untuk kepentingan nasional, kepentingan kita bersama. Nah, selanjutnya adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama itu adalah kedudukan. Kedudukan itu yang pertama A, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai berikut? Karena wawasan kita ini adalah wawasan nasional, yaitu yang dimiliki oleh negara bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Yang B adalah wawasan Nusantara itu dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasi sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara. Bunyi Pancasila yang pertama adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Kita di situ dihususkan, diwajibkan mempunyai ketuhanan masing-masing. Jadi isi Pancasila itu sangat penting ya, apalagi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa dikatakan adil dan beradab? Supaya Indonesia itu memiliki keadilan serta beradab, berbudaya. 3. Persatuan Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki persatuan yang sangat kuat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Indonesia itu harus bijak ya dalam mengambil pendapat kesimpulan. Jadi mengapa dikatakan sebagai berikut Pancasila itu sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara? Karena dari Pancasila itu kita dapat belajar memiliki Tuhan, belajar mencintai manusia, belajar saling mengasihi. Nah, mengapa dikatakan tadi yang pertama adalah ketuhanan yang maha, pertama adalah Pancasila, isi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial. Jadi Indonesia itu harus adil. Memang salah ya salah. Nah, selanjutnya kalau memang salah ya salah. Jadi Pancasila itu sangat berfungsi, yaitu sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara kita. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landas konstitusional. Mengapa dikatakan Undang-Undang Dasar sebagai landas konstitusional? Karena Undang-Undang Dasar itu menyebutkan tahap-tahap di mana kita merdeka. Di situ diceritakan di mana tahap-tahap kemerdekaan kita. Jadi maka disebutkanlah Undang-Undang Dasar itu sebagai landasan konstitusional. Nah, selanjutnya adalah wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Jadi wawasan Nusantara itu sangat besar ya, sangat membanggakan. Yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijakan nasional. Jadi wawasan Nusantara itu memiliki kebijakan nasional dan konsepsi nasional. Nah, selanjutnya dua fungsi. Wawasan Nusantara itu ternyata memiliki fungsi yang sangat besar sekali. Fungsinya itu adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta mendorong
selanjutnya adalah yang nomor 3, yaitu tujuan. Tujuan wawasan Nusantara itu sangat simpel, tapi harus perlu dipahami. Satu titik berbicara tetapi bertanggung jawabkan. Nah, wawasan Nusantara itu bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau individu. Mengapa disebutkan sebagai lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu? Karena wawasan Nusantara itu mengajarkan kita mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Tidak seperti orang lain atau orang luar sana, jadi kita itu dikhususkan untuk mementingkan kepentingan nasional, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Seperti yang kita alami sekarang ini adalah COVID-19. Jadi kita itu harus saling membantu, harus saling menjaga, jangan saling menjatuhkan. Jadi disinilah kita menunjukkan bahwa kita itu lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Jadi sangat penting kepentingan nasional. Kalau hanya pribadi kita sendiri yang kita andalkan atau pribadi sendiri yang kita pentingkan, maka itu tidak akan berhasil. Jika hanya mementingkan diri sendiri mereka tidak, maka mereka akan mencemarkan atau menyebarkan sebuah penyakit kepada kita. Jadi kita juga harus saling menjaga. Kita menjaga dia, maka dia menjaga kita. Sama seperti sepasang kekasih ya, tapi jangan bucin. Nah, selanjutnya itulah presentasi dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat kepada teman-teman, dan saya ucapkan kepada guru saya terima kasih sudah mengizinkan saya presentasi di depan ini. Walaupun bagi teman-teman saya berikan saran ya, walaupun kita tidak dapat hadir ke sekolah, tetap semangat. Kita dapat belajar di rumah, dan lebih pentingnya lagi kita mendapatkan bonus yang sangat besar. Kenapa? Karena kita belajar itu dapat dibimbing oleh orang tua, dinasihati sama orang tua, diajarin sama orang tua. Beda kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu belajar aja. Jadi kalau di rumah itu kan bantu sama orang tua, dibimbing sama orang tua, diajarin sama orang tua. Jelas orang tuanya marah kalau kita bodoh ya kan, marah. Ya makanya pandai-pandai lah kita belajar, dia jangan main sosmed aja, pakai kata nggak penting, nggak bisa isi paket, nggak bisa isi kuota. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas di rumah, silakan dihubungi gurunya atau chat gurunya melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Tetap kerjakan tugas. Bila ada tugas yang menurut kalian susah, silakan berkomunikasi dengan temannya. Jangan lupa teman itu adalah teman yang dekat kepada kita, dan dia tahu dia bisa membantu kita. Jadi kita cari orang yang bisa membantu kita, jangan takut. Supaya kita itu dalam satu kelas itu seharusnya bisa kompak ya, saling selesai mengerjakan tugas, selesai mengerjakan tugas PS semua menurutku. Jadi saling bertahu. Tapi janganlah yang temannya itu hanya mementingkan diri sendiri, minta nanti aja, kan nggak mungkin ya, marah dong temannya kalau tinggal minta nanti aja. Jadi kita itu harus kembangkan kedisiplinan kita. Seperti orang Nusantara itu mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Kalau cuma kepentingan individu apa ya? Emang bisa manusia hidup sendiri? Enggak kan? Jadi manusia itu hidup bersama berdampingan. Sedangkan manusia diciptakan berpasangan. Jadi suatu saat nanti kita akan berpasangan. Jadi baik-baik